belum. Ada yang live nggak? Ada. Oh, ada yang live. Bapak sama Ibu kalau agak ke tengah boleh nggak? Ini. Iya. Gini. Yes. Oke. Soalnya sofanya ambles nih. Ya. Ayo mulai Mbak Titi, ayo. Ibu Titi, kita Jadi nyusun aja gitu, Titi. mendengar kabar kemarin yang cukup viral nih beritanya ibu putus dengan Amar, termasuk dokter Kamelia pun juga diputus dengan Amar. Ya. Kalau dokter Kamelia kan kita tahu katanya lewat surat. Nah, itu seperti apa mungkin kita? Iya. Memang itu kita benar kan. Jadi kan Dokter Lia kan juga udah menyampaikan di media sosial gitu, kalau saya memang selama ini itu kan tidak banyak bicara apa-apa. Jadi selama ini itu semua kan melalui Dokter Lia. Iya. Jadi ketika saya ngomongnya jadi gimana gitu ya. Jadi tidak diminta lagi lah sebagai ibu angkat gitu. Itu adalah melalui Dokter Lia. Ya, ini keadaan seperti ini gitu ya. Karena kan juga sudah tahu kan gimana informasi pada hari Kamis itu, jadi ya nanti tanya aja sama PH kenapa seperti itu gitu PH-nya Amar. Nah ini adalah Pak Jadredo nih pengacara saya ini gitu ya. Jadi Kenapa, Bu? ya, Jadi itu ya karena udah seliweran banyak yang ke saya, yang ada masuk inilah, pokoknya jangan merasa menjadi ibu Amar gitu. Padahal setelah ini kan yang minta saya menjadi ibu angkatnya kan Amar sendiri, dan perlu diketahui bahwa yang menjadi anak angkat saya itu nggak cuma Amar Soni, banyak. Tapi dalam hal kasusnya Amar ini adalah misi saya adalah bagaimana penyalahgunaan narkotika itu adalah direhabilitasi. Jadi pemerintah kalau misalnya dalam sidang-sidang kemarin itu kan kita tahu Pak Dindi sendiri menyampaikan bahwa SOP-nya, sistem di dalam rutan lapasnya itu mungkin juga perlu ada suatu perubahan dan sebagainya. Ini tujuannya semua adalah untuk mendukung proses daripada Bapak Sindar Prabowo, Pak Presiden, itu tentang Cita ke-7 ini yang selalu saya sampaikan berkali-kali seperti itu. Jadi itu sebenarnya misi jangka panjangnya, karena juga kemarin sudah ke Menteri Hukum juga menyampaikan seperti itu dan tidak lanjuti, nanti akan ada rapat tertutup segala, kemudian ke Komisi 3 di DPR. Itu tujuannya adalah itu, bukan hanya personal kepada Amar saja. Dan karena ya qadarullah Amar itu minta saya dikasih sampai ketiga itu, dan saya sudah mengupayakan termasuk saksi-saksi sudah disiapkan lah ya, saksi ahli saya menyiapkan semua, saksi fakta juga dokter yang menyiapkan semua gitu. Tapi kalau memang terjadi dinamikanya ya, saya bilangnya dinamikanya seperti ini, itu ya nggak apa-apa gitu. Yang meminta ibu menjadi ibu angkatnya Amar langsung. Amar, Yang memutuskan Amar langsung. ya ada suratnya lewat Dokter Lia. Nanti tanya ke Dokter Lia. Mungkin Berarti ada alasannya rencana mediasi Bu, ke DPR kenapa berarti Nggak ada gagal juga, alasan, Bu. pokoknya sekarang ini ibu tidak menjadi ibu angkat saya, udah gitu aja. Berarti rencana mediasi ke DPR juga batal. Oh ya juga. lanjut, karena itu kan lanjut. untuk masyarakat bagaimana memberikan perlindungan bagi penyalahguna narkotika, karena supaya kalau itu penyalahguna narkotika itu ya pasti direhab, jadi tidak usah kemudian nanti ada proses pidananya. Sekarang ini kan menggunakan pidana. Nah ketika dipidana itu masuk di penjara, nah di lapas itu tidak ada program rehabilitasi, yang ada adalah program pembinaan. Nah program pembinaan itu tidak bisa memberikan suatu healing, jadi pemulihan dari fungsi saraf otak karena obat-obat yang digunakan itu nggak bisa. Budia sendiri waktu menjadi saksi ahli, dokter dia itu psikiaternya kan juga harus dengan rehabilitasi. Ibu berarti memang tidak ada alasan mendasar, artinya Nggak memutus ada. Dan itu kan cuma dari dokter dia ke WA ke saya aja. Pokoknya keadaan seperti ini ya kita ikutin aja, kita doakan lah supaya semua nanti yang baik lah. Ada perasaan kecewa nggak sih Bu? Oh enggak. Selama ini terjadi apakah nanti ke depannya itu Enggak, yang namanya komunikasi bersama Bang Amar? enggak, ya pokoknya enggak ada kecewa lah ini. Kalau sudah memang jalan seperti ini, saya sebut sekali lagi dinamikanya seperti ini gitu, ya kita ikuti, kita arah mau kemana gitu. Karena ini kan sudah banyak ini ya, ada di WA saya juga, itu kan yang mengatakan terima kasih ibu kan bukan ini, jangan mengaku-ngaku ibu angkatnya, itu ada tuh mana WA saya itu. itu statement sih. Ada gitu yang DM ke saya gitu di Instagram saya gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu Bukan yang keluarga ya Bu?
Ya saya nggak tahu karena namanya nggak ini dan saya juga nggak mau tahu gitu ya. Tetapi ketika kemudian itu adalah sudah mengganggu saya, ya kan, mengganggu saya, menjelekkan nama saya, kemudian mengusik-usik saya, itu sudah secara hukum itu adalah tidak baik. Kalau misalnya memang ingin sesuatu apa ya lebih baik kita kan bicara bersama-sama. Kita ke depan bagaimana memperjuangkan tidak hanya Amar, mungkin juga penyalahgunaan narkotika yang lainnya juga bisa terlindungi itu secara hukumnya. Tetapi ketika seliweran banyak, ya kan sudah banyak itu yang apa ke dokter Lia juga kan itu suruh pokoknya segera bilang ke media sosial misalnya seperti itu sampaikan. Bunyi suratnya apa sih, Bu? Ya? Bunyi surat. Ya pokoknya cuma mengatakan bahwa ibu bukan ini ibu angkatnya Amar, udah gitu aja. Bu, ini kan muncul sebelum besok akan tuntutan tidak. dari sidang sendiri. Mungkin ada apa sih Bu mungkin dibalik ini semua? Artinya Saya memutus nggak tahu. semua. Nah itu kan semua kan kemarin yang ini kan PH, tanya ke PH, tanya PH-nya aja. Saya nggak tahu karena saya juga udah nggak bisa komunikasi dengan PH. Tapi sebelumnya komunikasi baik nggak dengan Oh iya. Bang John, dengan Kan adik-adiknya kita Amar? selalu koordinasi. Menjelang Jadi besok sekarang saya semua lewat ini, lewat dokter Lia aja. berarti Adik-adiknya Amar masih komunikasi nggak, Bu? Kalau saya kan jarang komunikasi semua karena kita ada WA grup kan. Ya WA grup itulah untuk komunikasi bersama. berarti untuk jelang besok ini tidak ada komunikasi satupun dengan PH-nya juga John Matias gitu. Ya, Tidak ada. nggak ada. Tidak ada. Dan grup itu sendiri apakah masih atau sudah semua Ya keluar? pokoknya kan sudah ada statementnya kan bahwa semua yang urusannya dengan AZ Ya. harus melalui PH dan keluarga, ya kan? Kemudian kan dilarang dokter datang nanti di sidang, tidak boleh berikan statement apa-apa, kan itu ya kita ikutin aja kan gitu. Ibu tadi ada statement dari Adit sendiri bilang bukan melarang tapi karena khawatir katanya netizen ini kan opininya bermacam-macam Bu. Karena takut juga jadi digoreng dan akan menyerang ibu ataupun dokter sendiri. Itu pernyataan dari Adit. Berarti itu suara. Kalau netizen itu sebenarnya itu semuanya pintar semua. Netizen itu kan di kepalanya kan masing-masing, satu kepala itu ada 10 ide. Justru yang dengan adanya kita sebagai satu tim berkoordinasi menyampaikan seperti ini itu tidak akan bisa menggoreng-goreng gitu. Karena netizen sendiri kan juga sudah bisa melihat mana yang janggal, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ibu soal DM tadi mungkin bisa dijelaskan itu DM-nya datang dari maksudnya satu orang atau beberapa orang dan Itu apakah ada itu satu bentuk orang, intimidasi? ya salah satunya satu orang. Akunnya apa, Bu? Ya, Akun. ya di Instagram saya aja. Ada di Instagram saya. Ya, Saya udah lihat. Ibu tadi Adit juga bilang katanya tidak ada larangan untuk ibu atau dokter kan datang ke persidangan. Ya memang sebenarnya itu benar, ya perlu diketahui ini semuanya ya. Sidang itu di PN Jakarta Pusat di Kemayoran itu sidangnya kan terbuka, ya kan? Dan ini teman-teman semua kan datang ke sana juga nggak ada yang dilarang kan? Semua ada. Jadi yang kalau misalnya ada yang melarang jangan datang ya itu salah. Mosok bener nggak sih Pak Jon? Coba Pak Jon ngomong deh. Tapi akan datang nggak, Bu? Kan tidak ada larangan, tapi akan datang nggak? Oh, nah saya kan insya Allah saya lihat agenda besok karena ada agenda besok itu yang urgent juga terkait dengan tindak lanjut kemarin waktu rapat ke Kementerian Hukum dengan Pak Anang itu kan untuk bagaimana undang-undang narkotika supaya di dalam undang-undang narkotika itu dijelaskan benar bahwa penyalahgunaan narkotika itu sudah dimasukkan betul itu adalah direhab. Jadi nggak ada lagi dia misalnya punya setengah gram kelebihan 1 gram apa gitu kelebihan itu karena itu kan untuk konsumsi untuk stoknya. Kalau namanya orang kecanduan itu kan masih ingin pakai gitu. Nah itu tidak. Bu Titi melihat perjalanan sidang Amar yang kemarin di Ibu Titi juga datangnya gimana sih Bu? Dan bisa menarik benang merahnya seperti apa Bu ketika persidangan itu saya kan sendiri? selalu mengikuti ya sidangnya ya. Dan itu memang mengapa saya mengikuti karena saya kan juga sebagai dosen, sebagai peneliti kita juga ingin membuat suatu buku. Beginilah kompleksitinya tentang penyalahgunaan narkotika itu. Jadi dari segi perlindungan hukum, dari segi proses segala macam lah gitu ya, itu ternyata tidak simpel gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya penyalahgunaan narkotika itu kan cuma jelas kemudian hakim memutuskan rehabilitasi bisa seperti itu. Tapi ini kan dinamika bagaimana diproses saksi dari jaksa, saksi yang kemarin itu kan sampai seperti itunya, sehingga ya panjang dan
seperti itulah, melelahkan. Seberapa optimis Ibu artinya untuk tuntutan besok yang diterima Amar mungkin jauh lebih rendah yang diharapkan atau justru malah nanti lebih tinggi yang JPU Ya, tuntut? kalau saya melihat kemarin selama proses itu kan juga jaksa kan ada komunikasi baik, begitu juga dengan Bu Hakim kan, itu juga sudah menyampaikan ketika Amar ada menyampaikan sesuatu yang ini apa istilahnya dengan saksi-saksi jaksa kemarin itu kan, bukti-bukti yang tidak bisa itu, kalau saya itu di dalam suatu bukti kemudian ada suatu pertemuan, menurut saya ya itu kan berarti ada yang tertulis melalui WhatsApp, tetapi ada yang tersirat. Nah, ketika tersirat apa? Karena ada suatu pertemuan yang direncanakan kemudian tidak jadi, itu yang namanya tersirat. Nah, tertulis ada suatu pertemuan, nggak ada lah misalnya kita ketemu kemudian nggak ada tujuan, pasti begitu. Tetapi saya yakin insya Allah lah nanti Bu Hakim juga pasti akan memutuskan yang paling baik semuanya, dan harap ya akan lebih baik lah untuk Amar nanti. Harapannya mungkin Bu, katakan kita tahu kan Amar tengah menjalani hukuman yang kemarin ya, artinya penjara tidak ada rehab-rehab. Nah, untuk yang case ini sendiri seperti Ya kalau harapannya ya bebas, kemudian direhabilitasi. Itu dari awal seperti itu, karena saya tahu persis pada saat pertama saya ditelepon sudah datang kunjungan ke lapas menyampaikan hal seperti ini. Ini saya udah tahu bagaimana kompleksitinya, bagaimana desainnya, akan kemana arahnya saya udah tahu. dan Dari Bu Titik sendiri ada asumsi nggak sih akan misalkan besok tuntutan ini akan dikenakan berapa lama? Oh enggak, saya nggak mau mengada-ada dengan mengasumsi, karena pasti hakim itu berdasarkan suatu data-data dari fakta segala macam yang sudah ada itu. Jadi kalau saya mengandai-andai nanti kan salah gitu. Tetapi kalau harapan bebas, karena itu adalah harapan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang bagian dari masyarakat lah gitu, yang ini ya harapannya begitu, karena penyalahgunaan narkotika itu nggak bisa diberikan suatu hukuman yang efek jerah atau kapok, itu nggak bisa. dan kan kemarin juga sempat memberikan surat ke Dijenpas artinya untuk Amar untuk stay di Jakarta selama mungkin menjalani hukuman. Tapi kan kita belum tahu nih mendapat jawaban dari Dijenpas apakah akan dibalikan lagi ke Nusa Kambangan atau Belum ada, tidak. Mungkin dari harap Ibu sendiri Bu Titi apa sih mungkin harapannya, apakah Ya kalau dari awal itu kan memang ingin audiensi Ya. kan, untuk menyampaikan hal seperti itu, sehingga yang selama ini ada dalam persidangan itu kan bisa disampaikan dari mata face to face gitu kan, akan lebih enak gitu. berarti Tapi harap ya karena nggak ada ya nggak apa-apa, itu kan memang sudah. Tapi ada loh ini loh, undang-undang publik apa untuk publik, segala macam apa yang diberikan oleh masyarakat itu harus direspon. berarti berharap di audiensi di DPR nanti. Kalau di DPR itu sudah beda lagi. Di DPR itu sebagai perjuangan untuk bagaimana jangka panjang mendorong Bapak Presiden di Astra 7 itu, kemudian bahwa rehabilitasi itu akan memang diposisikan dan ada tertulis di Undang-Undang Narkotika itu yang jelas. Jadi tidak ada lagi nanti kemudian memiliki, menyimpan pada pasal itu di KUHP itu tidak seperti itu, karena kalau sekarang ini saya pahami, yang saya alami itu, saya lihat itu semua menggunakan itu, sehingga kan dipidana paling rendah 4 tahun, tetapi di KUHP yang baru kan tidak ada paling rendah kan, gitu. Tapi nanti dengan sosialisasi seperti itu, tapi itu pun juga nggak bisa mengembang. Nah ini nanti kan Pak Anang itu, coba nanti hubungi Pak Anang, karena beliau juga nanti yang akan rapat di tim prokor itu. Siapa? Ibu sudah dituntut sudah tidak lama, masih mau memperjuangkan. Ya kalau saya memperjuangkan kan untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia, Bukan hanya untuk tidak hanya Amar gitu. Tetapi karena Amar ya qadarullahnya menjadi anak angkat saya, nggak boleh deh nyebut anak angkat, salah lagi saya, bukan anak angkat. Ya, apa ya nyebutnya ya? Hah? Nah, pemerhati sosial lah gitu, sebagai penggerak. Nah, saya tetap akan terus berjalan sesuai dengan langkah-langkahnya. Gitu. Mungkin boleh tebalkan sedikit Bu, terkait DM tadi, itu bentuknya intimidasi atau seperti apa sih? Ya ngirim aja dalam bentuk tulisan, pokoknya jangan menyebut sebagai ibu angkat gitu, soalnya ibu angkatnya sudah ada kan gitu. Tapi ada tulisan lagi matur nuwun gitu kan, orang Jawa ya, matur nuwun sudah membantu Amar selama ini gitu. Oke. melihat Lihat aja di Instagram saya. percintaannya Amar dengan
Dokter Lia. Dengan dokter Lia seperti apa sih kan Iya. kita tahu dokter Lia itu sudah berjuang sampai sejauh ini gitu. Tiba-tiba Iya. putus. Gini, Perjuangannya ketika mereka Kalau namanya percintaan itu kalau kenapa saya itu juga gini, mereka itu kan punya tujuan akan menikah. Nah, bertujuan menikah ini kan ibadah. Nah, saya sebagai orang yang muslim, mereka akan ibadah ya kita harus dukung kan, karena kan namanya ibadah kan pasti akan dapat pahala. Tetapi prosesnya itu mereka kan kemudian tiba-tiba seneng gitu. Jadi nggak ada yang dibilang Dokter Lia memanfaatkan Amar memanfaatkan Dokter Lia. Tidak, yang saya tahu persis. Tapi mereka itu ya memang karena sudah proses bertemu, merasa kemudian gagal masing-masing, kemudian mereka ingin membina, dokter juga ingin lebih baik dan sebagainya. Nah itu kan harus kita terima itu karena itu secara fakta realnya seperti itu gitu. Nah ketika real itu kemudian ada seperti ini kan dinamika proses percintaannya kan gitu. Ya wajar lah, namanya juga manusia jatuh cinta sama dia. Ya wajar-wajar aja kok bagi saya sih, dan itu nggak dibuat-buat proses, karena saya yakin Ahmad juga mencintai Dokter Lia, begitu aja Dokter Lia gitu. Bahkan udah berkali-kali minta saya untuk supaya bertemu dengan bapaknya Dokter Lia. Udah berkali-kali, dan saya udah koordinasi sama kepala lapas bagaimana menikah di lapas itu. Juga sebelumnya udah. Ya kan tujuan kita ibadah. Ya. permintaan Amar ingin menikah. Iya udah disampaikan juga berkali-kali di media sosial. Kok misalnya sekarang putus ya itu kan namanya juga nggak ngerti ya, perjalanan kita nggak ngerti. Tapi ya keadaan seperti ini ya kita ikuti aja keadaannya, kita ini mengikuti. Dan saya juga nggak mau memberikan statement yang banyak tentang AZ, tentang ini, karena saya bukan lagi ibu kan. Ya silakan kalau mau tanya segala macam langsung aja kepada pihak atau keluarga. Tapi setahu ibu Dokter Lia pernah cerita nanti pernah ribut berantem sama Amar. Ya dinamika gitu kok. Ya kemarin yang terakhir itu kan juga yang mendamaikan saya gitu, dan tidak seperti itu mereka itu ya namanya masih usia kan juga belum matang, belum dewasa. Amal masih di dalam, ketemu juga sulit kan, komunikasi dengan orang lain juga susah kan gitu. Jadi memang kalau di dalam rehabilitasi itu memang orang yang paling dekat, jadi memberikan perlindungan, pelayanan konseling bagi penyalahgunaan narkotika itu kunci yang pertama itu keluarga, yang orang paling dekat itu yang akan bisa. Contohnya udah banyak lah yang keluarga yang sudah keluar masuk gitu ya, itu kemudian keluarga juga akhirnya disampaikan. Menyayangkan nggak sih Bu mereka putus? Gimana? Menyayangkan nggak sih kalau Ya kalau memang udah jalan begitu ya kita kan nggak ngerti ke depan, nggak ngerti nanti sore. Tetapi ketika sekarang real fakta terjadi seperti ini ya kita harus bisa menerima secara rasio, secara logika. kasih masukan atau nasihat nggak sih Bu ke Dokter Lia? Oh saya selalu berikan dia ya kan Dokter Lia kan juga dengan terpaksa seperti ini kan, kemudian suruh ini suruh itu, sudah semua diikuti. Begini salah begitu salah kan dia pasti ini dong tertekan mentalnya gitu. Maka dengan hal ini semuanya lah itu yang fansnya atau yang punya perhatian atau yang sayang sama Ahmad segala macam itu kita dukung semua lah gitu ya. Jadi tidak usah kemudian menyalahkan ini, menghujat ini, itu hilang aja. Apalagi sampai menteror. Kalau menteror saya itu salah alamat. Oke. Bu, terakhir Ibu, kenapa harus pakai didampingi masa hukum hari ini untuk Loh, saya kan itu sudah termasuk teror, Oh, ya kan? karena Teror, kemudian menulis di dalam WhatsApp itu sudah ada undang-undang ITE-nya. ada yang WhatsApp juga? Ya banyak seperti itu. Nah, saya kan juga ada kerjaan yang lain, jadi ya saya serahkan semua kepada kuasa hukum saya. Satu lagi kuasa hukum saya itu adalah Pak Irjen, Dr. Richard Nenggolan yang waktu itu menjadi saksi ahli. Itu adalah pengacara saya. Akan Dua dibuat orang. LP-nya nanti Bu tentang teror itu? Apa? Nah itu biar nanti sudah data sudah saya berikan semuanya, biar nanti Pak John ahlinya yang beliau ini. Pak, salah Ini satu ahlinya. terornya apa di WA? Gimana? Yang di WA salah satu teror. Oh, pesan di message Instagram dengan WhatsApp ya. Oke. Yang lebih jauhnya sedang kami pelajari juga. Apa salah satu teror? Untuk seperti ancaman dari Ibu Dr. Tuti Haryati ini tidak lagi menyatakan beliau adalah
orang ibu angkat ya, orang ibu angkat dari Ahmad Yani. Sebetulnya itu nggak ada masalah juga sih. Namanya beliau memang seorang ibu kan, maksudnya masih muda untuk anak membimbing dan sebagainya, bukan hal yang aneh gitu. Jadi yang hukum biar nanti Pak Jan yang ngurus sama Pak Richard gitu. Lanjut ke jalur hukum Ya, nantinya setelah nah ini. saya nanti program yang mendidik, mengajar masih melaksanakan gitu. Ya. Oke. Thank you, Bu. Baik, terima kasih. Banyak langsung menangkapnya John Ridho. Pak Jan Ridho. Dr. John.